Pagi hari ini saudara yang datang dan baru saja tiba di tempat ini, mari kita bangkit berdiri saudara, dan saudara bisa menyapa dua orang di sekitar saudara, dan saudara bisa mengatakan Tuhan itu baik, Yesus mengasihimu, Tuhan memberkatimu, damai sejahtera Allah bagimu. Saudara, marilah kita mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Allah. Seperti firman Tuhan berkata dalam Mazmur 145 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga berkata, Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Haleluya. Betapa besar Engkau Allah kami. Mari jemaat Tuhan, mari angkat tangan kita dan naikkan syukur kita pada pagi hari ini kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang besar, yang kebesarannya tidak terduga. Ya Allah, biarlah puji-pujian itu tetap di dalam mulut kami, dan hati kami dipenuhi dengan nyanyian syukur pada pagi hari ini. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Kau sanggup melakukan segala sesuatunya bagi
my soul. Hey, hey. Oh, yes. Katakan ku nyanyikan, ku nyanyikan Tuhan ku penuh ajaib, Dia ajaib, ajaib. Oh, ku nyanyikan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Tuhan yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan. Mari sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Besar perbuatan-Mu. Sungguh Engkau Allah yang membentuk kami. Bahkan dari debu tanah itu Kau berfirman dan membentuk kami. Biar pagi hari ini mata kami tertuju kepada Engkau, ya Allah kami yang besar dan ajaib itu.
Kau besertaku. Katakan, kan ku serahkan segalanya. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Ku di dalammu, ku di dalammu. Kau penyelamatku, kau penyelamatku. Segenap hidupku, segenap hidupku, ku jadikan persembayangan hidup. Katakan, kau di dalamku, kau di dalamku. Kau besertaku, beserta Yesus. Dan ku serahkan segalanya, dan ku serahkan segalanya. Jadi sepertimu, jadi sepertimu. Ku di dalammu, ku di dalammu. Kau penyelamatku, segenap hidupku, ku jadikan persembahan hidup. Kau di dalamku, kau di dalamku. Kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti. Katakan, ku di dalammu, ku di dalammu. Panggil dia, katakan, kau penyelamatku, kau penyelamatku. Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku, ku jadikan persembahan yang hidup. Katakan, ku di dalammu, ku di dalammu. Kau penyelamatku, you are my savior. Penyelamatku. Katakan, segenap hidupku, segenap hidupku, ku jadikan persembahan yang. Mari jemaatku, mari angkat tangan kita dan katakan, ku di dalammu Yesus, ku di dalammu. Kau penyelamat, kau penyelamatku. Segenap hidup, ku jadikan persembahan yang hidup. Kami datang kepada Engkau Tuhan, dan kami katakan, namun kami hidup, tetapi bukan lagi kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dan hidup kami yang kami hidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kami dan yang menyerahkan dirinya untuk kami. Terima kasih. Kau di dalamku, kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya, segalanya, pun jadi seperti
persembahan yang hidup. Yes. We surrender to you, Lord. We surrender to you, Lord. And I surrender all. I surrender all. To thee, my blessed Savior, I surrender. Sing, I surrender, I surrender all. We surrender to you. I surrender all to thee, my blessed Savior. All to thee, my blessed Savior, I surrender. Say, I surrender. And I surrender all. And I surrender. We surrender to you. Yes, my blessed Savior. Sing, I surrender. Apapun keadaan kita hari ini, katakan, aku berserah. Aku berserah. Because you are the Lord, you are the God who created us. Kau yang menciptakan kami kepadamu. Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Katakan, aku berserah. Aku berserah. Kami mau percaya, kami belajar tunduk kepada Engkau. Yesus, Juru Selamat, aku di dalam Kau tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Kau selalu dipenuhi dengan sukacita.
biar jemaat Engkau melihat kepada Engkau, melihat dengan iman kepada Engkau, bahwa Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Engkau tidak pernah terlambat untuk menjawab setiap doa-doa kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Kami boleh mengenal Engkau, kami boleh menyembah Engkau, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang luar biasa. Jemaat Tuhan, firman Tuhan di Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang kelima, versi firman Allah yang hidup berkata demikian: Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan, yang selalu memberi pertolongan pada masa-masa kesulitan. Jadi kita tidak usah takut sekalipun dunia ini hancur berantakan dan gunung-gunung roboh ke dalam laut. Biarlah lautan menggelora dan mengamuk, biarlah gunung-gunung bergetar. Ada sungai sukacita yang mengalir melalui kota Allah kita, rumah kudus Allah yang di atas segala Allah. Allah sendiri hidup di kota itu. Karenanya kota itu tetap teguh walaupun di mana-mana terjadi kegoncangan. Ia tidak akan menangguhkan pertolongannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami syukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah pelindungan kami, Allah adalah kekuatan kami, Allah yang selalu memberi pertolongan pada masa-masa yang sulit. Tuhan, mungkin kami saat ini sedang berada di masa-masa yang sulit, kami sedang tapi kami percaya Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Engkau tidak terlambat untuk menyelamatkan kami. Engkau tidak terlambat untuk menyelamatkan bisnis kami, usaha kami, pekerjaan kami. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah mengasihi kami dengan kasih yang sungguh tiada batas, Tuhan. Terima kasih. Dan dia sukacita Allah dari tempat yang maha tinggi mengalir memenuhi kami hidup dalam kebenaran. Ketika jemaat Engkau, ketika gereja Engkau hidup dalam kekudusan Engkau, Tuhan. Kristus di dalam kami, benar Tuhan. Engkau di dalam kami, itulah kekudusan. Bukan apa yang kami lakukan, Tuhan, membuat kami menjadi. Jika kami menaruh hidup kami di dalam Engkau, kami menaruh Kristus sebagai pusat, center dari kehidupan kami, center dari gereja kami, center dari keluarga kami, center dari segala sesuatu yang kami lakukan. Itulah kekudusan yang sejati, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur buat hari Minggu yang luar biasa, hari Minggu yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Pujian hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih. Bahkan pagi ini kami melepaskan berkat bagi anak-anak kami, bagi the next generation. Dan kami percaya setiap mereka akan diberkati dan mereka akan menjadi pemimpin di masa mereka, Tuhan. Tolong aku berdoa, biar roh Engkau, Tuhan, roh Engkau yang tidak terbatas itu, Tuhan, dicurahkan, Tuhan, melawat mereka, Tuhan, bahkan tinggal di dalam hati mereka, Tuhan. Berdoa sehingga roh Engkau, rohmu yang kudus yang mengerjakan transformasi, Tuhan, mengerjakan perubahan, Tuhan, sama seperti yang Kau kerjakan dalam Samuel yang pada waktu yang masih muda, Tuhan. Aku berdoa biar spirit yang sama, Tuhan, bertumbuh, bergerak, menguasai mereka, Tuhan, menyatakan setiap kebenaran Engkau, Tuhan, dalam hati mereka, Tuhan, sehingga walaupun mereka masih kecil, Tuhan, kami percaya, Tuhan, mereka akan melakukan kehendak Engkau, Tuhan, di masa muda mereka, Tuhan, di masa kanak-kanak mereka, Tuhan, sehingga ketika tumbuh, Tuhan, cahaya Engkau, Tuhan, sinar Engkau, Tuhan, bersinar dalam kehidupan mereka, Tuhan, dan setiap orang akan melihat, Tuhan, sungguh Engkau hidup dalam kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, melepaskan berkat bagi setiap guru-guru yang akan mengajar mereka, Tuhan, biar hikmat surgawi, Tuhan, dilimpahkan bagi setiap guru-guru yang ada, Tuhan. Biar sungguh-sungguh mereka mengajar dengan kasih Engkau, Tuhan, dengan roh Engkau yang hidup dalam kehidupan mereka, Tuhan. Berdoa, Tuhan, biar kelemah lembutan, Tuhan, sukacita damai sejahtera, Tuhan, dicurahkan, Tuhan, ketika mereka berbicara, ketika mereka mendidik dan mengajar anak-anak ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Juga bahkan melepaskan berkat bagi setiap orang tua, Tuhan. Tolong berdoa biar ada hikmat Engkau, Tuhan, hikmat dari Allah yang maha tinggi, Tuhan, menjadi bagian dari setiap parents, Tuhan, setiap orang tua, Tuhan, ketika mereka mendidik anak-anak mereka, Tuhan, ketika mereka menuntun anak mereka, Tuhan, berjalan di jalan Engkau, Tuhan, ada hikmat Engkau, Tuhan, yang berjalan di depan mereka, Tuhan. Bahkan ada penyediaan Engkau, Tuhan, bagi setiap mereka, Tuhan, setiap keluarga, Tuhan, dicukupkan dengan segala sesuatu yang baik, Tuhan, karena Engkau Kristus yang hidup dalam kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, segala pujian, hormat, kejayaan, kemuliaan, Tuhan, hanya bagi Engkau, Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih, Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama jemaat Tuhan katakan amin.
Happy learning, kids. Enjoy your time. Selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat hari kenikmatan. Selamat datang di gereja Every Nation Manado. Atas nama Gembala dan pimpinan menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menyediakan waktu untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Saya Berce Mantiri, volunteer dan bagian dari tim kepemimpinan dari gereja ini. Dan kalau tadi kita telah sama-sama meninggikan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita, saat ini marilah kita menyembah Tuhan lewat setiap pemberian kita, persembahan kita, persepuluhan kita di rumah Tuhan. Sementara Bapak Ibu Saudara menyediakan persembahan, ada ayat firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi kita semua. Diambil dari kitab Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat waktu yang baik yang Engkau berikan bagi setiap kami untuk memberi di rumah Engkau. Kami tahu kami memberi bukan karena kami ingin diberkati, tapi karena kami sudah diberkati Tuhan. Tuhan, biar pagi hari ini, biar setiap pemberian kami Tuhan, setiap persembahan kami, setiap persepuluhan kami Tuhan, lahir dari hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kami tahu bahwa keselamatan adalah daripada Engkau. Diberkatilah setiap usaha kami Tuhan, diberkatilah setiap pekerjaan kami Tuhan, diberkatilah setiap studi kami Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah sumber dari keselamatan kami Tuhan. Kami siap memberi di rumah Engkau dengan ucapan syukur Tuhan. Biar sungguh-sungguh persembahan kami Tuhan dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan Engkau Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Selamat memberi saudara. Saudara dapat memberi secara tunai maupun non tunai lewat akun gereja yang di depan. Sementara Bapak Ibu Saudara memberi, mari kita sama-sama menyaksikan pengumuman untuk menjadi perhatian kita bersama sepanjang minggu ini.
sebagai pengumuman tambahan yang tidak kalah pentingnya untuk menjadi perhatian kita bahwa setelah kebaktian ini, tepatnya pukul jam pukul 1 atau jam 1 siang setelah kebaktian, setelah makan siang tepatnya saudara, ada kelas kehidupan berjemaat atau church community class bagi setiap jemaat yang rindu untuk terlibat dan mengenal lebih jauh tentang gereja ini. Saudara, mari kita sama-sama join kelas ini saudara, pengajaran yang luar biasa. Saudara saksian, alasan saya tertanam di gereja ini adalah salah satu karena pengajaran ini. Sangat-sangat tertanam dalam hati saya sehingga by the grace of God saya bisa ada sampai saat ini karena kelas kehidupan berjemaat. Amin. Saudara siap bantuan untuk pagi hari ini? Kurang keras. Saudara siap untuk bantuan? Kita sambut berbicara kita pagi hari ini Pastor Rivo Kakunsi. Terima kasih Pak Berce. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Amin. Selamat pagi, terima kasih worship team, terima kasih Pak Berce untuk pengumuman dan penyampaiannya. Saya mengucap syukur Bapak Ibu Saudara untuk pagi hari ini kita bersama-sama beribadah. Terima kasih juga kepada Gembala, Pastor Leopold dan seluruh tim kepemimpinan untuk kesempatan, percayaan, dukungan diberikan saya bisa berkhotbah pagi hari ini. Dan sejenak Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak perhatian Saudara sebelum kita melanjutkan dengan khotbah pagi hari ini. Untuk kita, tadi saya sudah izin ke Pastor Opol, untuk sejenak kita mengambil waktu 1-2 menit ke depan. Bapak Ibu Saudara, hari ini secara internasional diperingati sebagai International Mother's Day. Mari kita beri applause. Dan kita akan ambil waktu ini 1-2 menit momen untuk kita mengapresiasi. Kalau di samping saudara ada mungkin saudara yang berkeluarga, apakah itu istri saudara yang menjadi ibu bagi anak-anak, pasangan saudara, istri saudara, dan bahkan atau itu mungkin seorang ibu di samping saudara, atau mungkin saudara yang secara jasmani ibu saudara sudah tidak bersama-sama dengan saudara. Mari kita ambil waktu untuk mengucap syukur. Saudara bisa arahkan tangan berdoa. Kalau itu suami, kita berdoa kepada istri kita, ibu kita mengucap syukur untuk mereka, dan saya akan berdoa dari depan sini. Kalau saudara youth dan saudara mengingat ibu Anda di rumah, ingat dan berdoa dan mengucap syukur untuk mereka. Oke, mari kita mengucap syukur dan berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami ada sebagai satu keluarga dan dalam keluarga ini kami bersyukur untuk setiap sosok ibu yang Kau berikan bagi kami. Apakah itu mama kami, ibu kami, oma kami maupun istri yang kami kasihi. Kami mengucap syukur Bapak bahwa Engkau bekerja secara luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan kami tahu Bapak bahwa karakter-Mu, gambaran Allah yang sempurna itu ada di dalam diri mereka. Dan kami berdoa dan mendukung hari ini oleh anugerah Tuhan, biar mereka semakin diproses, semakin serupa dengan Kristus. Mereka diperkaya senantiasa dengan hikmat, mereka senantiasa diperkaya dengan dan bahkan kecantikan yang dari dalam, yang dari Tuhan. Kami mengucap syukur, the true beauty is in them when the Holy Spirit is with them, Lord God. Thank you for all the mothers. Terima kasih untuk setiap kerja keras mereka. Terima kasih untuk setiap tangis. Terima kasih untuk segala hal yang Kau kerjakan, yang Kau pakai mereka. Bahkan untuk membentuk kami, untuk membentuk keluarga kami. Kami mengucap syukur untuk setiap ibu, untuk setiap istri. Kami mengucap syukur Bapa, dan kami bersuka cita bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita yang bersyukur untuk all the mothers, katakan amin. Amin. Mari kita beri. Baik saudara, kita akan melanjutkan pagi hari ini dengan seri khotbah yang dari minggu lalu telah dimulai oleh Pak Calvin, dan saya akan melanjutkan bagian ini. Seri khotbah yaitu Priceless Legacy. Priceless Legacy, warisan yang tak ternilai. Tak ternilai berarti melampaui semua berapapun angka yang bisa kita patok untuk menentukan nilai harga sesuatu. Priceless legacy, warisan yang tak ternilai. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, melalui seri ini kita akan bersama-sama memahami warisan tak ternilai yang kita miliki di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dan setiap kita akan didorong untuk menghidupinya
Dan bahkan bukan hanya menghidupinya hari ini, tapi kita akan mewariskannya, memberitakannya kepada generasi berikutnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan saya memberi judul khotbah hari ini, kita bicara mengenai servant leadership, tapi saya memberi judul khotbah hari ini, ahli waris yang gagal dan muwaris yang setia. Mungkin beberapa saudara bingung apa kata muwaris ini. Ini satu kata yang dari terjemahan lama dipergunakan. Ini bahasa, mungkin bahasa Melayu kalau saya tidak salah, saudara bisa Google. Tapi muwaris berbicara mengenai pemberi warisan. Ahli waris itu sebenarnya pewaris dalam konteks hukum warisan. Nah, ahli waris yang gagal dan muwaris yang setia. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara di dalam Mazmur 78 ayat 65 hingga ayat 72. Kalau minggu lalu Pak Calvin berkhotbah dari 11 ayat pertama dari Mazmur 78, saya akan mengakhiri ini dengan 8 ayat terakhir dari Mazmur 78. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama menghormati pembacaan firman Tuhan. Mazmur 78 ayat 65 hingga ayat 72. Saya akan membaca ayat 65 lalu kita bergantian membaca. Saudara membaca ayat 66 dan ayat yang genap seterusnya, tapi ayat 72 mari kita membacanya bersama-sama. Kita mulai. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Ia menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tapi ia memilih suku Yehuda. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Bersama-sama, ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini. Kami diperkenankan untuk melihat, belajar, membaca dan merenungkan dari firman-Mu yang tertulis ini. Kami minta ya Tuhan, biar Roh Kudus Engkau berbicara kepada setiap kami. Biarlah Engkau berbicara melampaui berapapun kerasnya suara dari hamba-Mu depan sini. Aku berdoa Roh Kudus, Engkau menyapa setiap kami dengan firman-Mu dan bahkan tentramkan setiap hati, setiap kami yang menghadapi berbagai hal yang berkecamuk, setiap kami yang menghadapi berbagai kebingungan, berbagai pertanyaan, atau bahkan berbagai kepahitan dan pengkhianatan dalam hidup kami. Sapalah kami oleh firman-Mu dan tolonglah kami, ubahkan kami dan beri kami kemampuan untuk mentaati firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ahli waris yang gagal dan mewaris yang setia. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 78 ini adalah sebuah nyanyian pengajaran. Nyanyian, lagu yang kemudian digubah, ditulis oleh seorang yang namanya Asaf. Asaf ini adalah satu tawarik memberi keterangan bahwa Asaf ini adalah salah satu pemimpin pujian yang ditugaskan oleh Daud untuk memimpin pujian di Bait Allah. Dan dia kemudian menulis lagu nyanyian ini menjadi sebuah nyanyian pengajaran. Saudara mengerti nyanyian pengajaran, di sekolah ada beberapa contoh nyanyian pengajaran, betul? Nyanyian mengenai attentiveness, nyanyian mengenai obedience, nyanyian mengenai karakter-karakter, itu adalah contoh-contoh nyanyian pengajaran. Dengan tujuan untuk diajarkan, untuk dihafalkan, dan kemudian akan menolong setiap mereka yang menyanyikannya, terutama dalam bagaimana mereka berperilaku, bersikap. Amin. Nah,
Asaf menulis ini, kalau saudara nanti punya waktu, saudara bisa baca dari ayat 78 sampai 72. Nyanyian pengajaran ini berisi perjalanan sejarah, berisi riwayat singkat dari bangsa Israel sejak mereka dikatakan sebagai Israel sampai kemudian masa di mana lagu ini ditulis, yaitu ketika Daud menjadi raja. Ada perjalanan sejarah yang panjang hingga mereka menjadi sebuah bangsa yang kemudian besar di bawah kepemimpinan Daud. Tetapi ada yang perlu diingatkan kepada mereka melalui lagu ini. Ada yang perlu mereka selalu lihat kembali supaya tidak terjadi kesalahan yang sama seperti yang diceritakan di dalam lagu ini, Bapak Ibu Saudara. Karena sepanjang sejarah keberadaan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian, hingga mereka jadi satu negara, hingga mereka jadi satu bangsa dipersatukan utara selatan, ada begitu banyak kebaikan, begitu banyak anugerah Tuhan yang mereka nikmati, begitu banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, tetapi di saat yang bersamaan juga senantiasa ada banyak sekali dosa, ada banyak sekali kesalahan, ada banyak sekali ketidaktaatan mereka yang kemudian diingatkan oleh pemazmur supaya jangan sampai terulang kembali. Dalam konteks seri khotbah kita, ketika kita berbicara mengenai warisan, maka saya bisa mengumpamakan kebaikan dan anugerah Allah yang tadi kita bicarakan, yang kebaikan dan anugerah Allah yang saudara lihat nanti sepanjang Mazmur 78, saya bisa menyebutnya sebagai warisan yang istimewa. Oke? Dan kita akan lihat mengapa ini menjadi sebuah warisan yang istimewa. Saya mau mengajak setiap saudara, mari kita menyadari pagi ini bahwa kita, saudara dan saya, kita memiliki status sebagai orang Kristen, betul? Kita adalah Christians, orang-orang Kristen, dan status kita sebagai orang Kristen lebih daripada sekedar status di KTP, bahwa saudara orang beragama, tetapi status kita sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Katakan sangat istimewa. Sangat istimewa, sangat berharga, dan tidak ternilai harganya. Tidak ternilai, tidak bisa terhitung. It's priceless, katakan priceless. Status saudara, kita orang Kristen, kita percaya kepada Kristus, kita berkumpul bersama-sama hari Minggu ini, kita memuliakan Dia. Amin. Ini adalah sebuah warisan yang tidak ternilai, Bapak Ibu Saudara. Namun, sayangnya banyak dari kita juga, kita tidak menyadari atau kita menganggap biasa kekristenan kita, saking familiarnya kita menganggap itu sesuatu yang biasa, yang sebenarnya adalah warisan tidak ternilai. Kita hidup dengan cara yang sia-sia, kita hidup dengan menganggap remeh kekristenan, menjadikannya sesuatu yang once a week, sesuatu yang hanya sekali setiap hari Minggu kita lakukan, yang kita deal hanya sekali seminggu. Kita hidup dengan menunda ketaatan kepada firman Tuhan, kita hidup kompromi dalam berbagai area, keluarga kita, hubungan suami istri kita, bagaimana kita mendidik, membesarkan anak-anak, hubungan satu sama lain, kita kompromi dalam berbagai area, termasuk dalam ketika kita bekerja, berusaha, studi, dan lain-lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pagi ini, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena Yesus Kristus, kita diberikan sebuah hak istimewa, katakan hak istimewa. Sebuah status tak ternilai, priceless, again and again, priceless, priceless, priceless. Warisan tak ternilai, Bapak Ibu Saudara, di mana oleh kemurahan Allah kita dipilih menjadi anak-anak Bapa di sorga. Amin. Apa yang membuat kekristenan kita menjadi sebuah warisan tak ternilai? Walaupun Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kita sering gagal dan kita sering melupakan Tuhan. Betul saudara? Dan bagaimana kita bisa terus menanggapi kesetiaan Allah? Mewarisnya begitu setia Bapak Ibu Saudara, tapi ahli warisnya selalu gagal. Ada 3 garis besar utama dari khotbah saya pagi ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama,
berbicara mengenai pilihan istimewa dan pola kegagalan Israel. Pilihan istimewa dan pola kegagalan Israel. Mari kita perhatikan ayat 65 dan ayat 66. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Ia memukul mundur para lawannya, ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Disclaimer by the way, ayat ini bukan pembenaran bahwa orang Kristen bisa mabuk sesuka hati karena dikatakan Tuhannya seperti orang mabuk. No, bukan. Saudara harus mengerti kata-kata dan gaya bahasa yang dipakai dalam nyanyian ini adalah kiasan, katakan kiasan. Maksudnya kiasan supaya mudah mereka yang mendengarnya membangun sebuah gambar. Oh, seperti orang yang mabuk kemudian tak kaget bangun begitu. Oke. Tetapi bukan berarti Tuhan kita pemabuk. No, bukan. Bukan justifikasi, bukan pembenaran untuk terhadap kemabukan, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi gambaran atau kiasan yang dipakai mengenai Allah di sini, mengenai Tuhan di sini adalah menyatakan seperti apa kondisi Israel di masa sebelumnya. Bahwa mereka melupakan Tuhan berulang kali. Dan berulang kali mereka terjerat dalam konsekuensi, katakan konsekuensi. Konsekuensi akibat ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Saudara, sepanjang Mazmur 78, saya mencatat, tapi nanti saudara bisa teliti juga di rumah. Besok tanggal merah, betul? Waktu yang baik saudara meneliti Alkitab, oke? Sepanjang Mazmur 78, kurang lebih saya memperhatikan, saya menggarisbawahi bahkan di Alkitab saya, kurang lebih ada 37 kali muncul frasa tentang ketidaksetiaan Israel. Tidak persis, tidak semua dia bilang literally, letter luck ketidaksetiaan Israel, tetapi semuanya memiliki nuansa dan maksud yang sama. Saya beri contoh saudara, dari awal dia bicara seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ayat 8 dibilang, jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak. Angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Ayat 17 bicara, tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap dia dengan memberontak terhadap yang maha tinggi padang gurun. Ayat 18, mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Ayat 22, sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Lanjut lagi ayat 30, mereka belum merasa puas sedang makanan masih ada dalam mulut mereka. Saudara bisa bayangkan? Saudara makan banyak tetapi belum puas, ini makanan dalam mulut belum kelar dikunyah, berlebihan keluarnya saudara. Dan itu yang terjadi dengan mereka. Ayat 36, 37, tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka dan dengan lidahnya mereka membohongi dia. 37, hati mereka tidak tetap pada dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Frase dan nuansa maksud seperti ini terulang-ulang di sepanjang nyanyian ini Bapak Ibu Saudara. Ayat 66, lalu kemudian dikatakan apa? Ia memukul mundur para lawannya. Tetapi saudara, dalam semua tadi 37 kali menurut penelitian saya, saudara mungkin bisa dapat angka yang lebih. Tetapi pola yang berulang, pola kegagalan yang berulang ini saudara, tiba-tiba dikagetkan dengan pernyataan apa saudara? Allah memukul mundur lawan-lawan Israel. Dalam semua kegagalan dan pola pemberontakan Israel yang berulang itu saudara, Allah menunjukkan kehadirannya. Amin. Allah menunjukkan bahwa dia ada bagi mereka. Allah memilih Israel sejak mulanya bukan karena ada yang istimewa dengan Israel. Warisan yang tidak ternilai itu, Bapak Ibu Saudara, diberikan kepada kita bukan karena ada sesuatu yang spesial di dalam diri saudara dan saya. Amin. Ulangan 7, ini buktinya saudara. Ulangan 7 ayat 7. Firman Tuhan katakan apa? Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan
terpikat olehmu dan memilih kamu. Betul? Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Kalau saudara punya banyak uang dan saudara mungkin mau membeli katakanlah sepatu atau katakanlah phone atau apa yang berharga, sesuatu yang saudara mau beli di mall, baju, pakaian, dan saudara punya uang lebih untuk itu, saudara pasti akan memilih yang terbaik. Betul? Saudara akan memilih kualitas yang paling terbaik. Tetapi Tuhan dengan pilihannya, ini kenyataannya di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pilihan yang baik di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Betul? Tapi dia katakan, hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu bukan karena kamu. Tetapi karena apa? Karena pilihan kehendak bebasnya yang penuh dengan anugerah. Amin. Pilihan istimewa itu, warisan tak ternilai itu ditentukan bukan karena pewarisnya, bukan karena ahli warisnya, tetapi karena siapa saudara? Muwarisnya, pemberi warisnya yang berlimpah kasih setia. Tapi Israel gagal berulang kali untuk menanggapi dengan kesetiaan akan warisan tak ternilai ini. Amin. Saudara bisa ikuti sejauh ini? Saudara, kegagalan Israel sebenarnya adalah refleksi akan keberadaan saudara dan saya. Karena natur dosa, dengar baik, karena natur dosa di dalam diri kita, maka sulit rasanya untuk bisa setia kepada Tuhan. Dalam konteks warisan Bapak Ibu Saudara, kita adalah ahli waris yang gagal. Saya coba bertanya kepada AI beberapa hari yang lalu. Meta, ya. Apa yang bisa membuat seorang ahli waris kehilangan haknya? Meta memberi beberapa jawaban, 9, kalau saya tidak salah 9, sekitar 8-9 poin. Tapi ada 3 hal yang saya rasa begitu penting, yang tercermin dari apa yang kita baca dalam teks ini, saudara. Seorang ahli waris, dikatakan begini, seorang ahli waris dapat kehilangan haknya atas warisan karena beberapa hal. Di antaranya, pembunuhan terhadap muwaris. Pembunuhan terhadap pemberi warisan oleh ahli waris. Makanya kalau ada warisan dalam keluarga, biasanya yang pemberi warisan walaupun dia sudah tua dirawat sedemikian rupa dan tinggal menunggu itunya untuk kemudian warisan dibagikan. Pembunuhan terhadap muwaris, pemberi warisan itu bisa menghilangkan hak dari ahli waris. Lalu kemudian kalau semasa pemberi warisan itu hidup, ahli waris melakukan penolakan atau pengabaian, maka hak waris itu bisa dipertanyakan. Lalu yang ketiga, AI menunjukkan kepada saya, kalau ahli waris itu menunjukkan perilaku tidak pantas kepada sang muwaris, maka hak atas warisan itu bisa hilang. Dari 3 hal tadi, saudara, kalau saudara bandingkan dengan orang Israel sepanjang Mazmur 78, genap semua, betul semua, terjadi semua. Betul? Dan demikian pun dengan kita. Kita bersalah atas semuanya tadi. Saya katakan kita hidup dengan cara hidup yang sia-sia dan kompromi. Karena sering kali terjadi kita menganggap rendah pilihan istimewa, kita menganggap rendah warisan tak ternilai yang Allah tentukan bagi kita. Amen. Yang kedua, kesetiaan Allah atas Israel. Sebaliknya,
Tadi saya bilang berapa? Ada 37 kali berbicara mengenai ketidaksetiaan orang Israel, betul? Tetapi saudara, sebaliknya saya juga mencoba meneliti. Kembali lagi besok tanggal merah, saudara coba teliti kembali bagian yang kedua ini. Ada 39 dan mungkin bisa lebih kalau saudara mendapati, ada 39 kali frasa yang muncul berbicara atau memberi nuansa atau mengarah kepada poin mengenai bagaimana Tuhan bertindak bagi orang Israel yang tidak setia. Mulai dari dia memilih Israel, lalu kemudian dia memberikan perintah kepada mereka, lalu kemudian dia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Ketika lagu ini mengulang sejarah waktu bangsa Israel ada di padang gurun dan meminta makanan daripada Tuhan, dikatakan begini dalam lagu ini. Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Lihat betapa baiknya Tuhan bagi mereka. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka, dengar baik saudara, hujan daging. Mahal hari ini, betul? Sumber protein yang melimpah. Dia menurunkan hujan, bukan hanya roti, tapi hujan daging seperti debu bayaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Tetapi ayat berikutnya katakan ayat 30, mereka belum merasa puas. Yang tadi saya bilang, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Luar biasa saudara, betapa Tuhan begitu setia di tengah kegagalan mereka. Ayat 65, lalu terjagalah Tuhan. Katakan lalu terjagalah Tuhan. Saudara, setelah sekian tahun Israel berperang melawan bangsa-bangsa di sekitarnya, dan akhirnya mereka jatuh dalam penindasan karena mereka kompromi dengan penyembahan berhala, dan rasa-rasanya saudara seperti Allah membiarkan mereka. Masa hakim-hakim dalam kitab hakim-hakim, masa itu menjadi salah satu masa yang paling kelam di Alkitab, di mana sepertinya Tuhan jauh dari mereka. Walaupun sebenarnya Tuhan tidak jauh, tetapi kompromi mereka dengan penyembahan berhala membuat mereka terhalangi dalam hubungan dengan Tuhan. Tetapi kemudian tiba-tiba Tuhan muncul. Dia hadir dan dia mau melakukan sesuatu bagi umatnya. Saudara, kehadiran Allah yang tiba-tiba ini menyatakan dua hal penting secara bersamaan bagi kita semua. Ini refleksinya bagi saudara dan saya. Bahwa manusia tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia adalah pewaris yang gagal berulang kali jatuh dalam ketidaksetiaan dan pembangkangan kepada Tuhan. Tetapi di saat yang bersamaan, kehadiran Tuhan tadi di ayat 65 menunjukkan kepada kita kasih Allah yang sungguh sangat besar bagi kita. Amin. Ahli warisnya gagal, tetapi pemberi warisannya setia. Saudara, manusia tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam natur kita yang berdosa, saudara, kita selalu akan terbentur kepada keterbatasan. Katakan keterbatasan. Ini sebabnya kita tidak pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Saya mau katakan, dalam segala kemajuan ilmu pengetahuan manusia sampai hari ini, tetap ada keterbatasan pengetahuan. Manusia tidak dapat mengetahui segala sesuatu. Smartphone yang merekam pembicaraan saudara ketika saudara berjalan kemana-mana. Smartphone yang merekam semua riwayat bagaimana saudara berselancar di internet, saudara.
lalu kemudian memberikan sugesti iklan yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Berapa dari saudara pernah begitu ya? Saudara mungkin saat ini ngobrol tentang apa? Misalnya ngobrol tentang mau beli sepatu. Nanti sebentar siang saudara makan siang buka Instagram, tiba-tiba muncul iklan sepatu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, smartphone yang sama tidak bisa tahu dan tidak bisa menentukan keputusan yang akhirnya saudara akan ambil dari dalam hati saudara. Betul? Dalam segala kemajuan ilmu kesehatan dan usaha manusia untuk sehat hari ini saya katakan, berapa lama umur kita itu tetap misteri, tidak ada yang tahu dengan pasti. Betul? Manusia tidak bisa memprediksi masa depan dengan pasti. Banyak peristiwa yang tidak bisa diprediksi, terutama cuaca hari-hari ini. Betul? Saudara mengerti? Pagi ini bisa cerah, ceria, tiba-tiba sebentar bisa hujan badai, petir, guntur menyambar. Dan lalu kemudian terjadi banjir di mana-mana. Kita mungkin bisa tahu cuaca dalam 1 jam ke depan, tapi tidak ada yang bisa memastikan. Dan kita tidak bisa menyingkirkan cuaca buruk sekalipun kita tahu cuaca buruk akan datang. Betul? Ada yang namanya keterbatasan. Keterbatasan ini menunjukkan kepada kita saudara, bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Betul? Tidak cukup sejarah dunia menunjukkan Bapak Ibu Saudara, semua peradaban besar manusia pada akhirnya runtuh dan gagal. Betul? Saudara bicara apa? Peradaban Mesir, kekaisaran Mesir di masa lalu begitu besar. Kita bisa lihat warisan sejarahnya hingga hari ini. Tapi runtuh dan gagal. Babel runtuh dan gagal. Romawi begitu banyak peninggalan bahkan hingga hari ini, tapi runtuh dan gagal. Kekaisaran Inggris hari ini masih powerful tetapi tidak sebegitu dikdaya di masa lalu, runtuh dan gagal. Komunisme di Eropa runtuh dan gagal. Perusahaan-perusahaan saudara runtuh dan gagal. Nokia, BlackBerry, betul? Kemarin saya lihat berita Line, saudara tahu Line? Line dikatakan Line hancur karena fitur yang dia buat sendiri, runtuh dan gagal. Beberapa hari lalu saya lihat teman saya posting Skype, ada yang tahu Skype? Hari ini semua pakai Zoom, sebelum Zoom ada opaknya Zoom, Skype. Tidak ada lagi yang pakai Skype. Skype salah satu yang runtuh dan kolaps hari ini. Sudah lihat iklan di media sosial hari ini, ada pembawa berita Kompas TV menangis-menangis menyebutkan akan jadi siaran terakhir. Kenapa? Pertelevisian runtuh dan gagal, berubah seiring zaman. Hal-hal yang tidak pasti. Dengar baik, manusia bisa sukses hari ini, tapi tidak ada yang bisa memastikan bahwa ia akan selamanya berhasil. Betul saudara? Karena kita rapuh dan tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Berhenti bersandar pada kefanaan hidup di dunia ini. Di sisi yang lain, kasih Allah sungguh sangat besar bagi saudara dan saya. Dalam kerapuhan dan dalam ketidakmampuan kita untuk menyelamatkan diri kita, Allah menunjukkan kasih yang sangat besar. Sebesar apa? Sebesar pola ketidaktaatan dan pengkhianatan berulang kali oleh Israel, namun Dia tidak pernah meninggalkan mereka. Sekalipun ada masa di mana Israel mengalami penghukuman, mengalami kekalahan, Allah tidak pernah membiarkan mereka. Dia memperkenankan penghukuman, Dia memperkenankan konsekuensi ketidaktaatan mereka sebagai sarana untuk membawa hati mereka kembali pada kesadaran bahwa mereka butuh Tuhan. Amin. Apa istimewanya saudara dan saya sampai Tuhan memutuskan untuk mengasihi kita? Apa istimewanya saudara? Tidak ada. Tidak ada. Kita hanya debu yang oleh kebaikan Tuhan kita dijadikan daging dan diberi nafas kehidupan. Betul saudara? Apakah karena Allah kesepian di sorga sana sampai Dia harus menyelamatkan kita? Jawabannya tidak.
Dia menyelamatkan kita bukan supaya dia tidak kesepian di sorga yang kekal. Bukan saudara. Tapi dia menyelamatkan kita karena kasih-Nya yang sangat besar. Bagian terakhir dari khotbah saya. Penyelamatan melalui jalan kerendahan. Ahli warisnya gagal, betul? Ahli warisnya gagal, saudara? Tetapi pemberi warisannya begitu setia. Bagaimana caranya dia menyelamatkan? Dia menyelamatkan melalui jalan kerendahan. Perhatikan ayat 67, 68. Dikatakan apa? Ia menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya. Betul? Tapi ia memilih suku apa? Yehuda, Gunung Sion yang dikasihinya. Saudara, setelah kemudian anak-anak Yakub pindah ke Mesir, mereka pindah dan mereka menikmati berkat Tuhan yang disediakan melalui bagaimana Yusuf memimpin mereka. Yusuf menyediakan bagi keluarganya, menyelamatkan mereka dari kelaparan, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah anggapan bagi mereka, Ruben sebagai anak sulung dianggap gagal. Kenapa? Karena dia kompromi dan dia setuju untuk membiarkan saudara mereka Yusuf dijual. Tapi kemudian ada sebuah stigma juga bagi mereka bahwa Yusuf akhirnya seperti dijadikan yang paling sulung. Bani Efraim, anak dari Yusuf, suku ini dijadikan seperti yang paling sulung dan dihormati. Kenapa? Karena Yusuf mereka bisa tertolong dan hidup berkelanjutan. Tetapi kemudian kenapa kemudian kemah Yusuf suku Efraim dibandingkan dengan suku Yehuda? Selain fakta sejarah tadi Bapak Ibu Saudara, bertahun-tahun sebelum Daud membawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem, tabut Tuhan itu ada di Silo. Silo itu adalah sebuah tempat di wilayah dari tanah yang dimiliki oleh keturunan Yusuf. Tanah yang diberikan kepada suku Efraim. Tabut Tuhan berdiam di sana selama bertahun-tahun, tetapi kemudian karena para imam dan bangsa itu tidak menghormati Tuhan, mereka diserang oleh bangsa-bangsa di sekitar dan tabut Tuhan kemudian direbut dari orang Israel. Singkat cerita setelah sekian lama pada akhirnya tabut itu dibawa kembali ke Israel dan Daud mengambil keputusan untuk melihat tabut Tuhan sebagai sesuatu yang sangat penting. Efraim membiarkan tabut Tuhan itu. Tetapi kemudian Yehuda di sini kalau kita tarik kembali ke cerita Yusuf Saudara, Yehuda itu yang punya ide, yang punya otak untuk bagaimana kalau kita menjual Yusuf kepada saudagar. Jadi dia salah satu dalang kejahatan terhadap Yusuf di masa lalu. Belum lagi serentetan dosa dan serentetan perilaku buruk dari Yehuda, Bapak Ibu Saudara. Dia tidur dengan budak bapaknya. Dan kemudian bahkan anaknya sendiri, menantunya sendiri, dia mabuk dan kemudian pada akhirnya mengalami hubungan di dalam satu keluarga, incest Bapak Ibu Saudara. Sebuah perilaku yang begitu bejat dan jahat yang menjadikan Yehuda sebenarnya bukan favorit untuk mendapatkan berkat. Tetapi Saudara lihat perbandingannya begitu berbeda. Allah berkenan atas mereka yang dengan rendah hati mau bersandar kepadanya. Efraim memiliki tabut Tuhan namun mereka gagal dan lalai kehilangan itu Saudara. Tapi kemudian seorang yang dipilih Tuhan, kita lihat ayat 70 hingga 72. Jalan dan cara yang Allah tunjukkan melalui orang yang dipilihnya ini mendatangkan keselamatan. 70 hingga 72 dikatakan mengenai Daud, dipilihnya Daud. Saudara, dia dilupakan bahkan oleh keluarganya sendiri. 70 katakan, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia, untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hati dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Siapa Daud Saudara? Dia
tidak diketahui. Dia dilupakan bahkan oleh keluarganya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tapi Allah berkenan atas mereka yang rendah hati, dengan rendah hati mau bersandar kepadanya. Cara Allah menyelamatkan adalah melalui jalan kerendahan. Mengapa kerendahan, Bapak Ibu Saudara? Supaya manusia sadar bahwa keselamatan sepenuhnya adalah pekerjaan Allah dan tidak ada andil kita sedikit pun di dalamnya. Saya mau katakan begini, Bapak Ibu Saudara, dari semua kebenaran yang kita dengar pagi hari ini, apa implikasinya? Saudara sekalian, warisan tak ternilai yang kita lihat betapa Allah begitu setia di tengah kegagalan dan ketidaksetiaan Israel. Ini menuntun kita kepada dua hal yang mengherankan. Yaitu bahwa kita hina, namun kita berharga di saat yang bersamaan. Kita hina, namun kita berharga di saat yang bersamaan. Saudara dengar baik. Kita begitu hina sampai Allah sendiri harus turun untuk menyelamatkan kita. Kita begitu hina sampai Kristus harus mati bagi kita. Apa yang terjadi dengan Daud, bagaimana Tuhan memilih dia dan menetapkan dia menjadi raja atas Israel, semua itu adalah bayangan akan apa yang terjadi ke depan dan digenapi oleh Yesus Kristus. Saudara dan saya, kita begitu hina sampai Kristus harus mati bagi kita. Kalau kita ingin berbangga dengan semua keberhasilan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah itu harta, apakah itu jabatan, apakah itu kesenangan dunia, apakah itu ego dari diri kita sendiri, dengar baik, semua itu tidak bisa menyelamatkan kita. Karena semuanya hina, Saudara. Itu sebabnya kita kembali kepada anugerahnya, betapa buruk dan bobrok, betapa dikatakan di sini kita diambil dari antara kandang-kandang kambing domba yang bau dan kotor, yang penuh dengan kehinaan, diambil dari tempat domba-domba yang menyusui, lalu didatangkan untuk mengembalakan umat yang besar yang memiliki warisan yang tak ternilai itu. Itu cara Tuhan. Kita kembali kepada berita anugerah ini, kita begitu hina sampai Kristus harus mati bagi saudara dan saya. Amin. Betapa buruk, bobrok dan hancurnya kita, dan kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Amin. Tapi di saat yang bersamaan, kita begitu berharga sampai Kristus rela mati bagi kita. Amin. Amin, saudara. Keadaan hari ini mungkin bisa membuat saudara merasa direndahkan. Apakah itu perkataan orang atau perlakuan orang terhadap saudara. Tapi ingat bahwa kita berharga bukan karena dunia ini menerima kita, bukan karena standar dunia ini sesuai dengan kita, tidak saudara, tapi kita berharga karena Kristus rela mati bagi saudara dan saya. Amin. Kita kembali kepada berita anugerah ini. Kristus yang rela mati bagi kita dalam kerendahan membuat kita menjadi berharga. Apa aplikasinya, saudara? Dengar baik, sebagai orang yang sadar bahwa oleh Kristus kita hina dan berharga di saat yang bersamaan, maka kita dapat hidup dengan identitas dan ambisi yang baru. Identitas yang baru, saudara. Apa itu identitas yang baru? Dua hal. Kita menjadi orang-orang yang tidak pernah arogan, sekaligus kita menjadi orang-orang yang tidak pernah minder. Kenapa? Kita tidak mudah arogan, kita tidak pernah arogan.
Karena kita sadar betapa hinanya kita tanpa Kristus. Amin. Dan kita tidak pernah minder, kita tidak perlu menjadi orang yang minder. Mengapa saudara? Karena kita sadar bahwa kita begitu berharga di dalam Kristus. Identitas baru, tetapi juga ambisi yang baru. Apa ambisi yang baru itu? Ambisi yang baru berbicara saudara, orang-orang yang tahu betapa hinanya dia di luar Kristus dan betapa berharganya dia di dalam Kristus, ambisinya menjadi ambisi untuk berfokus menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan dalam melakukan itu, dia tidak ambil pusing sekalipun harus merendahkan diri dan melayani. Dia tidak ambil pusing ketika berfokus untuk menghadirkan kerajaan Allah, tidak mudah ambil pusing dengan apa yang dikatakan orang. Ketika dipuji orang, dia tidak terbang. Betul? Karena sadar akan kehinaan di luar Kristus. Tetapi sebaliknya, ketika dihina orang, dia tidak akan tumbang. Karena apa? Karena dia sadar betapa berharganya dirinya di dalam Kristus. Amin. Kita hidup dengan identitas dan ambisi yang baru sebagai ahli waris dari warisan yang tak ternilai yang Allah berikan. Amin saudara. Dan aplikasi yang kedua bagi kita siang hari ini, mari kita bangkit berdiri saudara. Saya mau mengatakan ini buat setiap saudara. Terima, rawat, dan jaga. Katakan sama-sama, terima, rawat, dan jaga. Terima warisan yang tak ternilai yang Allah berikan kepada saudara. Apa itu? Anugerah, keselamatan, hidup yang kekal, pilihan istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara, bukan karena saudara, tetapi karena kemurahannya. Amin. Rawat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada setiap saudara. Jangan pernah lupa akan pilihan Allah yang istimewa, akan warisan tak ternilai yang Tuhan berikan di dalam kasih karunia-Nya yang besar bagi saudara dan saya. Dan jaga, katakan jaga. Jangan pernah mengabaikan keselamatan yang Allah berikan yang tak ternilai itu bagi hidup saudara dan saya. Dunia, dengar baik, dunia akan mencoba berulang kali untuk menukar warisan tak ternilai yang Allah berikan kepada saudara dengan berbagai hal. Dunia akan menawarkan kesenangan sementara. Dunia akan menawarkan kejayaan sementara. Dunia akan menawarkan kepada saudara, akan memperlihatkan kepada saudara betapa pahitnya hidupmu. Bahkan saudara akan didorong untuk mengakhiri, menganggap bahwa hidup ini tidak berarti lagi. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah tukarkan dengan kesenangan atau kesementaraan dunia ini. Saya mau berbicara kepada setiap saudara serius pagi hari ini. Kalau saudara berkeluarga, saudara memiliki warisan tak ternilai, anugerah keselamatan dalam Yesus. Saya mau katakan kepada setiap bapak-bapak pagi hari ini, terima, rawat dan jaga warisan tak ternilai ini. Terima, rawat dan jaga warisan tak ternilai anugerah keselamatan itu, dan ajar, lakukan itu di dalam keluarga saudara. Tunjukkan itu kepada istri saudara. Tunjukkan itu kepada anak-anak saudara. Kalau engkau orang muda lajang, dengar baik, terima anugerah warisan tak ternilai yang Tuhan berikan kepada engkau di dalam Kristus. Rawat dan jaga, dan jangan pernah berikan kesempatan kepada dunia untuk menukar itu, menawarnya kepada engkau dengan berbagai kesenangan dunia ini.
Karena di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita memiliki warisan tak ternilai. Allah yang begitu setia untuk menyelamatkan kita di tengah berbagai kegagalan kita. Di dalam Kristus kita diselamatkan dengan baik, saudara, dengan begitu indah melalui jalan kerendahan yang dilalui Kristus. Dan kita dapat melalui jalan yang sama dengan identitas yang baru, dengan ambisi yang baru. Amin. Di dalam Kristus, dengar baik, anugerahnya memberi kita kemampuan untuk menerima. Anugerah itu yang membuat kita menerima warisan yang kekal, hidup, keselamatan dalam Yesus. Yesus Kristus, harta yang begitu tak ternilai itu bagi saudara. Anugerah yang sama memampukan saudara untuk merawat, untuk menjaga, untuk mewariskannya kepada generasi sesudah saudara, generasi berikutnya. Anugerah yang sama memberi saudara kemampuan untuk membangunnya di dalam rumah tangga, dalam kehidupan pribadi saudara setiap hari, bahkan ketika orang tidak memperhatikannya. Amin. Mari kita tunduk kepala sejenak dan berdoa pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Engkau sendiri yang akan terus berbicara dalam hati, dalam pikiran kami pagi hari ini. Bukalah mata kami untuk memandang kepada warisan tak ternilai yang Kau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dan pagi ini Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan Engkau. Apapun dari dunia ini yang mencoba menggoda kami, yang mencoba untuk memikat kami, yang mencoba untuk menawarkan kepada kami supaya kami menukar warisan tak ternilai itu dengan semua kesenangan dunia, dengan segala sesuatu yang sementara dari dunia ini. Tuhan, kami bertobat dan kami datang kepada Tuhan, kepada Engkau pagi hari ini. Kami tidak mau tinggal berdiri sebagai ahli waris yang gagal, tapi di dalam anugerah-Mu kami mau merengkuh anugerah yang memberi kami kemampuan untuk hidup di dalam kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa bagi setiap keluarga, bagi setiap pribadi pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami hati yang baru, berikan kami apresiasi, penghargaan, hati yang sepenuhnya mau menerima, mau melihat, merawat keselamatan dan kehidupan kekal, anugerah yang luar biasa, warisan tak ternilai itu dalam hidup kami. Kami ajarkan kepada anak-anak kami, kami bagikan kepada orang-orang di sekeliling kami, sehingga pada akhirnya Engkau saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur seperti Daud berkata bahwa Engkau Tuhan menjadi segala-galanya bagi dia. Seperti Daud berkata bahwa Engkau Tuhan menjadi batu karang, Engkau menjadi penebus, Engkau menjadi keselamatan, Engkau menjadi perlindungan baginya. Tuhan, kami melihat kepada Engkau, warisan yang tak ternilai yang kami miliki, yang akan menolong kami dalam hidup kami setiap hari. Kami muliakan dan kami tinggikan Engkau, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memanggil Engkau sebagai Allah kami, gunung batu kami, dan penebus kami. Thank you, Lord. Oh Lord, my rock and my redeemer, greatest treasure of my longing soul, my God.
betapa gagalnya kami Tuhan. My guilt and cross laid on your shoulders. In my place you suffered, bled and died. Say you rose, You rose, the grave and dead are conquered. say you broke, my bones of sin and say you rose, the grave and dead are conquered. say you broke. My bones. Come on, one more time. Say you rose the grave. You rose, the grave and dead are conquered. Say you broke. You rose, my bones of sin and Say, oh Lord, my rock and my redeemer, may all my days bring glory to your name. come on, say you rose. You rose, the grave and dead are conquered. You broke kau menghancurkanku. Setiap ikatan dosa dan rasa malu kami. Say you rose. You rose, the grave and dead are conquered. Say you broke. My bones of sin and Say shame. you rose. You rose, Come on. the grave and dead are conquered. Say you broke. You broke my bones of sin. Come on, say and you rose. You rose. Yes. You broke my bones. One more time. Say you rose. Say you rose. You rose, the grave and dead are conquered. You broke my bones of sin. Come on, say oh Lord, my rock and my redeemer, may all my days bring glory to your name. Say may all my days. May all my days Dan biarlah hidup kami menyatakan kemuliaan-Mu. Jelasan. May all my days bring glory to your name. Give a shout of praise for His name. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau begitu mengasihi akan kehidupan kami. Terima kasih akan firman-Mu yang menguatkan, mengarahkan kami. Aku berdoa di saat ini Tuhan, tolong kami, berikanlah kami kekuatan, kemampuan, bahkan keberanian untuk pegang dan percaya akan apa yang Engkau sudah kerjakan, dan biarlah itu menjadi kabar bagi orang, dan pakailah kami menjadi alat Engkau untuk memberitakan kedahsyatan Engkau, kebaikan kasih Engkau, dan menjadi cerita-cerita bahkan kabar-kabar baik bagi mereka yang membutuhkan Engkau Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami, pakai kami, jadikanlah kami alat Engkau untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan, diberkatilah Engkau, masuk dan keluar Engkau diberkati, segala yang baik diberikan kepada Engkau. Allah menyertai Engkau, Allah melindungi Engkau, dan Allah menyembuhkan Engkau yang sakit. Allah memberikan Engkau kekuatan, dan terimalah itu di dalam nama Yesus.